Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ketujuh. Adapun tema renungan pada malam hari ini adalah buah roh kesetiaan. Ketika Yesus berkata, hamba-hambanya yang setia. Yang Yesus maksud adalah hamba-hambanya yang setia, yaitu adalah orang-orang yang percaya dan mau mengikut Dia. Dan adalah orang-orang yang taat menjalankan perintahnya. Dan juga orang-orang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan setia? Aku setia Tuhan, namun aku hidup menurut kehendakku dan keinginan dagingku. Karena kita tahu bahwa keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Amin. Saudaraku, jelas dalam Galatia kita diingatkan bahwa kita harus hidup dalam roh, sehingga buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Orang bisa dikatakan setia jika hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari kita buka di Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Kita baca di Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang bisa dikatakan setia kalau hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan kiri. Dan orang juga bisa dikatakan setia kalau bertahan sampai akhir. Kita buka ayatnya di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang terkasih, saya berumah tangga sudah memasuki tahun ini yang ke-22 tahun. Puji nama Tuhan, itu bukan karena kekuatan saya. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Hari-hari saya lalui. Dari umur perkawinan saya mungkin baru di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun. Itu masalah dan rintangan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Terutama hubungan saya dan suami saya. Tapi ketika suatu saat saya mengalami masalah yang begitu besar dalam kehidupan rumah tangga saya. Secara daging mungkin saya merasakan, aduh itu beratnya minta ampun, sakit hati ini, hancur hati ini. Dan saat itu saya berlari dan saya meninggalkan keluarga saya. Saya datang ke rumah mama saya. Dan saat itu firman Tuhan benar mengatakan kalau kita setia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mungkin Tuhan juga memberikan roh kesetiaan itu pada saya. Dan saat itu saya berpegang teguh pada kesetiaan keluarga saya. Dan saat itu saya datang pada Tuhan. Dan saya berdoa, saya buka hati saya untuk supaya Roh Kudus menjamah saya. Dan saudara tahu, saat itu hati ini sakit, hati ini hancur. Dan saat itu Roh Kudus menjamah saya dan menggantikan semua yang ada dalam hati saya, kehancuran hati saya, dengan damai yang daripada Tuhan. Saudara, kemarin mungkin sudah difirmankan, damai sejahtera yang Tuhan berikan lain dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Benar, saya pun mengalami itu. Ketika saya hancur hati, Roh Kudus menjamah saya. Dan saudara tahu apa yang saya rasakan saat itu? Saya lupa apa yang terjadi pada diri saya. Apapun yang suami saya katakan yang menyakiti hati saya, hilang dari hati saya. Dan Tuhan menggantikan dengan damai dan sukacita daripada Tuhan. Dan saat itu saya hanya fokus mendoakan suami saya. Saya mengampuni suami saya. Dan saya mohon Roh Kudus untuk menjamah suami saya. Dan ketika beberapa hari kemudian, kami saling memaafkan. Dan kami bersatu kembali. Dan tidak hanya sampai di situ. Kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan rumah tangga saya. Mengubahkan suami saya dari hari lepas hari. Dan sampai sekarang, kalau saya masih bisa berada dalam rumah tangga saya, itu bukan karena kekuatan saya. Itu karena Roh Kudus terus bekerja. Kuasa Tuhan terus ada dalam keluarga saya.
Dan roh kesetiaan itu terus ada dalam diri saya. Saya bersyukur karena pertolongan Roh Kudus saya tetap bersatu. Saya tetap disatukan dengan suami saya. Saya dapat berkumpul dengan anak-anak saya. Dan karena kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, suami saya diubahkan. Saya bersyukur sekali. Saudaraku yang terkasih, Alkitab juga mengajarkan kita untuk tetap setia. Kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Coba kita baca di Amsal 3 ayat 3. Kita baca di Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudaraku yang terkasih, saya punya kacamata ini. Saya pakai setiap hari untuk kan kacamata ini plus. Jadi kalau saya harus membaca, apalagi Alkitab kecil-kecil, WA pun kecil, saya harus pakai kacamata. Dan kadang kalau saya ke mall, maklum ya, kalau ke mall, kalau kita lihat barang-barang, pasti yang kita lihat harganya itu kan biasanya kecil. Jadi saya mesti pakai kacamata. Nah, kadang nguruk-nguruk rogo-rogo ke tas gitu. Jadi mesti cari kacamata. Nah, penyakit lupa saya itu nggak hilang-hilang. Jadi kadang saya lupa naruh kacamata, ntar di rumah hilang, ntar di gereja juga suka kadang lupa atau di mana lupa. Nah, kadang tidur saya suka taruh di samping saya, ntar saya bangun kacamata saya pecah. Ibaratnya kacamata udah lebih dari 1, lebih dari 5 kali ya, hilang, ntar patah. Nah, terus saya kadang beli kacamata mungkin yang lumayan agak murah. Jadi saya bisa lebih dari 1. Jadi ketika kacamata saya hilang atau patah, jadi saya ada gantinya. Nah, tapi tetap saja nggak membantu saya. Tapi kadang-kadang penyakit saya lupa lagi, kambuh lagi, jadi kacamata saya hilang lagi atau patah lagi. Nah, belakangan ini saya pakai tali kacamata nih. Mungkin sekarang saya nggak pakai. Saya beli tali kacamata yang dikalungkan di leher. Jadi, nah ini sangat membantu saya. Jadi kalau saya mau ke pasar, kan ini kacamata cuman hanya buat baca. Jadi kalau jalan saya pakai nggak bisa, jadi pusing. Nah, jadi kacamata itu saya kalungkan di leher. Jadi kemana saya bawa terus. Jadi ketika saya mau baca WA di jalan, atau ketika saya belanja mau lihat harga, saya bisa. Jadi ini membantu saya sekali. Nah, firman Tuhan di Amsal 3 ayat 3 menegaskan kita begitu pentingnya kesetiaan. Jadi Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengalungkan pada lehermu dan tulislah pada buah hatimu, pada loh hatimu. Jadi supaya kesetiaan itu terus ada dalam diri kita. Jadi jangan sampai kesetiaan itu meninggalkan kita. Jadi kita kalungin pada leher. Jadi kemana-mana kita bawa. Jadi kita ingat. Jadi kesetiaan itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, saudaraku, bagaimana sih kita bisa setia? Ketika saya mempunyai masalah, ketika saya setia kepada Tuhan yang membuat saya bisa setia, kita harus bersandar pada kesetiaan Tuhan, yaitu kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Waktu saya mengalami masalah, waktu saya mengalami penderitaan, mungkin gak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela dipukuli, disiksa, dimahkotai duri. Saudara tahu, ketika saya menderita, mungkin saya cuma sakit hati. Saya gak sampai dipukuli, saya gak sampai disiksa, saya gak sampai diludahi. Itu udah menderita loh saya. Tapi Tuhan Yesus lebih menderita dari kita. Kita ini orang-orang berdosa. Kita ini orang-orang yang sudah melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan membalas kita. Dengan kesetiaan, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kalau kita bisa setia, kita harus bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Seharusnya kebenaran ini mendorong kita untuk kita bertumbuh dalam kesetiaan. Dan kita bangkit lagi jika kita jatuh dalam ketidaksetiaan. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuat kesetiaan itu menjadi karakter kita. Kita kalungkan pada leher kita. Dan kita tulis pada loh hati kita. Buka hati kita untuk menerima kebenarannya. Dan berdoa biar jamahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memberi kita pemahaman dan pengertian kepada kita. Sehingga hidup kita berubah dari hari lepas hari. Karena kita tahu Tuhan dekat
dan berkenan pada orang-orang yang setia. Puji nama Tuhan, kita sudah membahas firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya kesetiaan itu terus ada dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita, menjamah kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk kita lebih setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama mau kembali menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dalam doa 10 hari ini, kita mau kembali mengingat kasih-Nya Tuhan buat hidup kita. Kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kehidupan kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada buat kita. Karena kasih-Nya Tuhan lebih luas dari samudra, bahkan lebih tinggi dari langit biru. Mari hari ini kita mau mengucap syukur, mau menyembah Dia, Allah kita yang hidup.
Engkau selalu memperhatikan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau menjadikan kami sebagai milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua
kami Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Dia yang selalu memandang keindahan kita. Tetap kau pandang indah dalammu. Terima kasih Ku Tuhan. angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Haleluya. Memegang setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kamu tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kuasa Roh Kudus terus bekerja di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita, bagi saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih belum bisa setia, masih belum punya roh kesetiaan dalam kehidupannya pada pasangan suami istri. Apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan kekuatan dan mampukan mereka untuk tetap setia. Jangankan mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan mereka bertahan sampai batas akhir. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan pasangan-pasangan suami istri ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau mampukan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan mungkin bagi mereka yang belum setia dalam pekerjaan, kepada atasan dan kepada pelayanan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarkan Roh Kudus terus menjamah, biarkan Roh Kudus terus menguatkan, dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka untuk tetap setia, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga mereka dapat bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mampukan mereka Tuhan, biar mereka dapat tetap hidup setia. Dan kami percaya Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus terus memberi kekuatan pada mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa-doa ini di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita mengangkat hati kita agar kuasa Roh Kudus terus menyertai saudara dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Biar senantiasa kita tetap setia dan roh kesetiaan itu terus ada dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ibadah telah selesai. Dan kita tetap berjumpa lagi besok malam jam 7 malam di YouTube Anugerah TV. Tuhan Yesus memberkati.